Haleluya, 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 haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu waktu Yesus berbicara kepada para imam kepala dan para pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidanganku telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu di dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan. Bulan-bulan ini, September, Oktober, Anda menerima undangan manten berapa banyak? Biasanya kalau situasinya normal, tumpuk-tumpukan itu, orang harus becek itu, datang kayak ya itu. Sang tuan rumah yang mengadakan atau sebuah pesta apapun, dan ketika memilih undangan, itu tidak gemen-gemen atau undangan itu kan ya dipilih gitu. Kalau manten dari pihak laki, pihak perempuan, orang tuanya, dua-duanya, yang bersangkutan sendiri juga punya teman, berapa yang harus diundang. Hanya dengan istilah diundang adalah orang yang sungguh-sungguh. Bagi tuan rumah adalah orang yang dekat, orang yang spesial. Dan pasti sang tuan rumah mengharapkan para undangan ya rawuh, ya datang gitu. Pasti.
amat sangat mengharapkan itu. Dan pasti kalau datang tuan rumah pun juga akan bergembira. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini dua bacaan bicara tentang perjamuan. Konteks perjamuan pasti suasana yang santai, suasana yang informal, suasana yang enak untuk bicara dan sebagainya. Suasana yang menggembirakan. Bacaan pertama kitab Yesaya menekankan itu. Ketika Tuhan berkuasa lagi di Bukit Sion. Bukit Sion itu tempat bait Allah. Tahun 586 dihancurkan oleh Babel. Tahun 70 juga dihancurkan lagi. Maka simbol kota Sion adalah simbol bait Allah. Dan juga di situ letak kota Yerusalem. Nah, pada waktu itu artinya apa? Ketika Allah sendiri yang berkuasa, yang bertata di situ, maka yang terjadi adalah suasana yang menyelamatkan. Di mana kata-kata itu? Maut dilenyapkan, tetes air mata dihapuskan, aib, malu juga dilenyapkan. Dan orang menanggapi kedatangan Tuhan semacam itu, inilah Tuhan yang kita tunggu, inilah Dia yang menyelamatkan. Mari kita nantikan Dia. Suasana sukacita. Suasana sukacita. Nah, hari ini dalam bacaan Injil kita melihat perjamuan. Perjamuan nikah. Dan apa yang terjadi? Tuhan pun juga memberikan kepada para undangan dipilih. Bacaan Injil lebih menekankan soal kegembiraan atau kegeraman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mangkel, Tuhan ngamuk, nesu, duka. Mengapa? Karena ditolak. Tidak cukup itu, tidak cukup ditolak pun juga ia paham. Tetapi yang membuat hatinya tidak terima adalah ketika para hambanya diminta untuk mengundang mereka kembali, utusan dibinasakan. Ditolak cek mending. Tandai saya kan ngene apa ngene ya toh. Gak setuju. Amarah Tuhan Allah memuncak. Tidak semata-mata penolakan tetapi tindakan semacam itu. Maka reaksi Tuhan adalah meluluh lantakan. Saudara-saudara yang terkasih, pesan apa yang mau disampaikan? Kita adalah orang-orang yang dalam bacaan Injil dikatakan di jalan, di persimpangan jalan dan sebagainya. Kita sebenarnya bukan orang yang pantas untuk diundang. Kita bukan orang yang pantas untuk diundang. Tapi undangan yang ditujukan pada tamu-tamu khusus VVIP ditolak. Maka kita datang juga karena undangan Tuhan. Hal yang perlu kita ingat juga, ketika kita menerima undangan Tuhan, kita pun juga diminta untuk memakai pakaian yang pantas. Perjamuan surgawi meminta pakaian yang pantas, apalagi perjamuan ekaristi. Ojo nganti ndukuri pepek ni sore kelong gitu. Maka ketika datang ekaristi pakai pakaian pantas. Ini ada dasar biblisnya loh ya. Ini perjamuan Tuhan. Tuhan marah karena yang diundang itu satu. Kamu kok tidak pakai pakaian pantas? Nah itu makanya ketika kita datang ke ekaristi pun juga dasar biblisnya adalah ini. Ekaristi adalah perjamuan Tuhan. Maka kita juga diminta untuk memakai pakaian yang pantas. Apa itu?
Pasti bukan hanya secara physically, lahiriah, tetapi juga perubahan pertobatan diri. Mari kita bersama para saudaraku saling kasih, kita umat yang di pinggir jalan, di persimpangan, tetapi kita diundang dalam perjamuan Tuhan. Mari kita sambut hal itu, sembari juga kita memperbaharui diri. Itu yang bisa kita lakukan, karena memang kita ingin juga menggembirakan hati Tuhan, karena kita yakin undangan Dia senantiasa menyelamatkan, menggembirakan, dan juga membahagiakan.